Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak Anwar Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Nisa Aula, Mita, Maria, Rifda, dan saya Faradila Agustin akan membahas terkait lembar kerja pertemuan 12 terkait limit. Mungkin untuk tugas yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang pertama, dipersilahkan. Rifda, maaf, belum ada suara. Ya, masih belum ada suaranya, Rif. Ya, mungkin untuk Rifda sedang terkendala sinyal, mungkin ditunggu dulu ya. Rifda ingin ganti device, tukar device dulu. Halo? Dengeran suaranya? Ya, sudah terdengar, Rifda. Dipersilakan. Oke, pada tugas 1 ini kita diminta untuk mencari kesalahan yang ada di video, khususnya mulai video ketiga. Dan kami menemukan kesalahan pada video ketiga, itu terdapat pada contoh yang pertama di menit ke-4, detik ke-28. Di sana dituliskan min delta, dalam kurung min delta, koma delta, itu anggota irisan 0,1 per 0 sama dengan tanda kurung 0, delta. Nah, itu tuh bukan anggota himpunan kosong. Nah, pertanyaan tersebut tuh salah karena min delta, delta ini udah diiriskan dengan 0,1 dan itu menghasilkan min delta, delta irisan 0,1 yang bukan sama dengan delta, bukan himpunan bilangan kosong. Jadi ini juga. Dan pertanyaan yang kedua adalah buat pertanyaan atas materi yang telah dijelaskan. Dan kami bertanya, mengapa dalam kasus limit sepihak itu harus dicari limit kanan dan limit kiri? Ya, terima kasih kepada Rifda. Mungkin selanjutnya akan saya lanjut. Ya, mungkin bisa dilanjut ya teman-teman ke latihan 1 atau tugas 2 dulu. Latihan 1 ya langsung. Langsung ke latihan 1 aja, Pak. Oke, baik, lanjut ya. Untuk latihan 1, tentukan delta agar pernyataan berikut benar. Untuk yang nomor 1, jika mutlak X min 1 kurang dari delta, maka agar mutlak 3X min 3 itu kurang dari 1 per 10 pangkat 2. Untuk pembahasannya, itu kita tulis mutlak 3X min 3, lalu sama dengan 3 ini bisa kita keluarkan jadi koefisien jadi 3 buka kurung X min 1 tutup kurung sama dengan 3 ini keluar dari mutlak menjadi 3 mutlak X min 1 kurang dari 3 delta kurang dari epsilon sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Sehingga delta sama dengan 1 per 3 kali 10 pangkat 2. Jadi delta yang memenuhi adalah sehingga delta
delta sama dengan 1/3 dikali 10 pangkat 2. Untuk yang nomor 2, jika mutlak X plus 2 kurang dari delta, maka agar 2X plus 4 kurang dari 1/3. Untuk caranya sama seperti yang tadi, kita tuliskan 2X plus 4, lalu kita tulis mutlak 2X plus 4, lalu 2X plus 4 ini kan sama-sama bisa kita bagi 2 ya, jadi keluar koefisien 2 menjadi 2 mutlak 2 buka kurung X plus 2 sama dengan 2-nya keluar dari mutlak jadi 2 mutlak X plus 2 kurang dari 2 delta kurang dari epsilon sama dengan 1/3, sehingga delta sama dengan 1/6. Jadi delta yang memenuhi adalah sehingga delta sama dengan 1/6. Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan, kawan. Ya, baik. Di sini akan saya lanjutkan ya untuk nomor 3. Jika mutlak dari X min 2 itu lebih kecil dari delta, maka agar mutlak X pangkat 2 min 4 ini lebih kecil dari 1/5. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, lakukan pembatasan dari mutlak X min 2 itu lebih kecil sama dengan 1, maka diperoleh mutlak dari X tambah 2-nya ini sama dengan mutlak X min 2 ditambah 4 itu lebih kecil sama dengan mutlak dari X min 2 ditambah dengan mutlak 4. Nah, si mutlak dari X min 2 ditambah mutlak 4 ini lebih kecil sama dengan mutlak X min 2 ditambah 4. Terus lebih kecil sama dengan 5, sehingga mutlak dari X kuadrat min 4-nya ini sama dengan mutlak X tambah 2 dikali dengan mutlak X min 2 lebih kecil sama dengan 5 delta lebih kecil dari epsilon itu sama dengan 1/5. Sehingga deltanya ini yaitu 1/25. Maka dapat disimpulkan bahwa delta yang memenuhinya itu yaitu 1/25. Baik, saya lanjutkan untuk masalah latihan kedua. Yang pertama masalah 1, buktikan limit dari 3X dengan X mendekati 2 sama dengan 6. Yang pertama-tama kita lakukan dulu analisis pendahuluan, yaitu mutlak dari 3X min 6 sama dengan 3 dikalikan mutlak X min 2. Kemudian kurang dari 3 delta. Nah, kurang dari 3 deltanya itu didapat karena kita ketahui X min 2 itu kurang dari delta, sehingga 3 dikalikan mutlak X min 2 itu kurang dari 3 dikalikan delta sama dengan epsilon. Jadi, delta yang kita dapatkan epsilon per 3. Kemudian untuk bukti formalnya, yang pertama-tama kita ambil epsilon yang positif. Kemudian pilih deltanya sama dengan epsilon per 3, sedemikian sehingga jika X anggota D atau stick cluster dan mutlak X kurang dari mutlak X dikurang 2, kurang dari epsilon dan lebih besar dari 0, maka itu berlaku mutlak dari 3X min 6 sama dengan 3 dikalikan mutlak X min 2 kurang dari 3 delta sama dengan epsilon. Nah, itu didapat dari 3 delta. Deltanya kita substitusi dengan epsilon per 3, sehingga hasilnya sama dengan epsilon. Dengan demikian, karena mutlak dari 3X min 6 kurang dari epsilon, ini membuktikan bahwa limit dari 3X, di mana X-nya mendekati 2 itu sama dengan 6, terbukti benar. Untuk masalah yang kedua, buktikan limit dari mutlak 3X min 6 dengan X mendekati 2 sama dengan 0. Kita lakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu, yaitu mutlak dari mutlak 3X min 6 dikurang 0 sama dengan mutlak dari mutlak 3X min 6. Kemudian 3-nya kita bisa pisahkan dari 3X min 6 menjadi mutlak dari 3 dikalikan mutlak X min 2. Nah, karena X min 2 tadi kurang dari delta, sehingga mutlak dari 3 dikalikan mutlak X min 2 kurang dari mutlak 3 dikalikan delta sama dengan 3 delta. Nah,
ini kenapa kita dapatkan sama dengan 3 delta, karena deltanya itu harus positif. Sehingga kita ambil 3 delta, dan 3 delta itu kurang dari epsilon. Jadi, deltanya itu epsilon per 3. Nah, untuk bukti formalnya, kita ambil epsilon yang positif, kemudian pilih delta sama dengan epsilon per 3. Sedemikian sehingga jika X-nya anggota D dan mutlak X min 2 kurang dari delta dan lebih besar dari 0, maka itu berlaku mutlak 3X min 6 dikurang 0 sama dengan mutlak dari mutlak 3X min 6 sama dengan mutlak dari 3 dikalikan mutlak X min 2 itu kurang dari mutlak 3 delta. Nah, kita substitusikan deltanya itu epsilon per 3 sehingga sama dengan mutlak dari 3 dikalikan epsilon per 3 sama dengan mutlak epsilon sama dengan epsilon. Nah, epsilon yang kita ambil itu kan tadi diketahui ambilnya yang positif, maka mutlak dari epsilonnya sama dengan epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa limit dari mutlak 3X min 6 dengan X-nya yang mendekati 2 itu sama dengan 0 terbukti juga. Mungkin dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Dengan mengatasi bukti pada masalah 1 dan 2, buktikan pernyataan berikut. Misalkan A adalah titik cluster D subset R dan fungsi D menuju R, limit X menuju A, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X menuju A mutlak fx dikurang L sama dengan 0. Pembuktiannya ambil epsilonnya itu positif, lalu pilih delta sama dengan A sedemikian sehingga jika X elemen D dan mutlak fx dikurang L lebih kecil dari delta lebih besar dari 0, maka berlaku mutlak fx dikurang L dikurang 0 sama dengan mutlak fx dikurang L lebih kecil dari mutlak delta sama dengan epsilon. Mungkin dilanjutkan dengan mengatasi, kita lanjut dari awal aja kali ya. Dengan mengadaptasi bukti pada masalah 1 dan 2, buktikan pernyataan berikut. Misalkan A adalah titik cluster D subset R dan fungsi D menuju R, limit X menuju A, fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X menuju A mutlak fx kurang L sama dengan 0. Pembuktiannya kita ambil epsilonnya itu positif, lalu pilih deltanya sama dengan A sedemikian sehingga jika X-nya elemen D dan mutlak fx kurang L lebih kecil dari delta lebih besar dari 0, maka berlaku mutlak fx kurang L dikurang 0 sama dengan mutlak fx dikurang L lebih kecil dari mutlak delta sama dengan epsilon. Ini membuktikan bahwa A adalah titik cluster D subset R dan fungsi D menuju R, limit X menuju A, fx sama dengan L jika dan hanya jika limitnya fx mutlak limit fx dikurang L itu sama dengan 0 terbukti. Ya, alhamdulillah pembahasan soal-soal sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 7 ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.